MCC, selamat datang di AMCC Bersuara. Power on, let's break it down. Oke, Sobat MCC, kali ini kita akan melihat program resmi perdana dari AMCC tentunya, di mana di sini kita akan ngobrolin seputar topik-topik menarik seputar teknologi, dunia kreatif, lalu kehidupan digital tentunya. Karena kan teknologi itu berkembang terus ya dan berkembang sangat pesat tentunya. Jadi di episode perdana ini kita akan membahas sesuatu yang relevan dengan kita dan dekat banget dengan kita saat ini. Dan topiknya itu lagi rame banget dan dibahas di mana-mana tentunya. Sobat AMCC pasti sangat familiar dengan hal ini. Dan hari ini kita akan bahas soal Artificial Intelligence alias AI. Pasti udah familiar banget ya. Dan apakah AI ini akan menjadi ancaman untuk kita atau bahkan akan menjadi peluang buat kita semua. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas tentang AI ini dan di sini sudah ada narasumber hebat kita tentunya. Siapakah dia? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Oke, kita berkenalan langsung aja ya. Di sini sudah bersama kita. Halo Kak. Halo. Halo, selamat Selamat datang ya. Selamat datang. Boleh memperkenalkan diri, nama dan asalnya dari mana nih gitu. Ya, saya David, asal dari Refactory ya, Refactory Jogja. Saya sebagai software engineer di Refactory. Selain itu juga sebagai engineer manager ya di sana. Oke, berarti posisi Kak David di Refactory ini apa tadi? Ya, selain jadi engineer manager di Refactory juga day-to-day-nya juga mengerjakan task gitu. Oke Kak. Kan tadi saya sudah bilang ya ke sobat-sobat MCC di belakang layar tentunya yang menonton soal AI gitu. Nah, ngomong-ngomong soal AI, menurut Kak David ya, Kak David sendiri, orang Indonesia tuh sebenarnya udah familiar atau belum sama AI? Kalau yang aku jumpai ya cukup sih dan mulai ke arah sana gitu. Contohnya yang paling sering di media sosial terutama ya di Twitter misalnya itu atau yang udah jadi X itu udah mulai sih mention Grok gitu untuk menjelaskan gitu terkait topik yang diangkat di sana gitu. Oke Kak, ini kita akan ada banyak pertanyaan tentunya karena kita ingin mengumpas tuntas gitu apa itu AI menurut Kak David. Lalu kita dari topik pertama yaitu gimana sih sebenarnya AI ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya mulai dari pertanyaan pertama ya. Banyak orang ngira AI itu sebenarnya cuman mesin pintar. Tapi sebenarnya itu apa sih sebenarnya AI ini menurut Kak David dan simpelnya biar orang-orang teman-teman AMCC mengerti, simpelnya AI ini apa sih sebenarnya gitu. Oke, sebelum ke sana mungkin aku disclaimer dulu ya. Jadi aku bukan ahli dalam AI sebenarnya. Cuman ini ya tiap hari menggunakan AI untuk membantu pekerjaanku gitu. Nah, kalau apa itu AI ya secara simpel ya. AI atau artificial intelligence itu sebenarnya dibuat untuk bisa meniru kecerdasan manusia gitu. Di mana tas-tas yang berkaitan dengan kecerdasan manusia itu seperti mengenali bahasa, terus mengenali pola, dan dia bisa berpikir, belajar dari input dari yang memakai AI tersebut gitu. Dan dia secara waktu dia akan mulai mendapat pengetahuan baru gitu untuk dia bisa merespon hal lain gitu. Oke. Gitu. Kan kita tadi ngomongin teknologi, kalau teknologi kan berkembang begitu pesat, seiring berjalannya tahun ke tahun, zaman ke zaman gitu. Terus AI kan marak banget sekarang. Sebenarnya apa sih bedanya teknologi biasa dengan AI yang katanya dibilang pintar, kok bisa dibilang pintar gitu? Ya, bisa dibilang pintar karena AI itu kan tadi ya berpikir gitu. Kalau teknologi biasa itu dia udah dibuat sedemikian rupa gitu. Dia udah secara eksplisit input yang dia dapat itu gitu. Nah, kalau AI itu dia bisa bisa apapun ya. Misal kalau dia bisa memperoleh dari suara atau dari teks gitu atau dari video misalnya gitu. Itu bedanya sih di sana, dan dia bisa mengenali pola dari apa yang diinput gitu.
Apa yang disampaikan sama orang Ya. yang pengen, maksudnya dia pengen apa nih dari AI gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya kita mau bahas nih sebenarnya. Tadi kita udah dengar juga AI itu apa dan bedanya sama teknologi biasa itu apa gitu. Nah, apakah AI ini akan menjadi ancaman atau peluang gitu? Nah, topik ini sering jadi perdebatan, Mas. AI ini lebih banyak ancaman atau justru peluangnya gitu? Kalau dilihat dari kedua sisi sih valid ya, karena dari ancaman mungkin pekerjaan yang ini ya repetitif dan dia sudah ada instruksinya gitu ya, itu AI sangat sangat excel di sana. Oke. Tapi kalau dibilang sebagai peluang itu juga membuka pekerjaan baru ya untuk manusia gitu. Oke, cukup membantu juga ya, Mas ya? Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya juga aku di setiap hari itu juga pakai AI untuk membantu pekerjaanku gitu. Oke. Oke, kalau gitu ada kekhawatiran nggak sih soal AI ini dan apakah AI ini bisa mengambil alih pekerjaan manusia dan seberapa valid sebenarnya kekhawatiran ini gitu. Sebagai Mas yang setiap hari bekerja menggunakan bantuan AI gitu untuk membantu pekerjaan dan mempermudah pekerjaan, seberapa valid gitu kekhawatiran yang ada gitu untuk teman-teman kreatif di sana? Ya, kalau khawatir sih eh, ada ya kekhawatiran ya, karena cukup saat ini bahkan dengan simple prompt gitu kita bisa dapat sesuatu yang kita inginkan gitu. Nah, cuman ini perlu apa? Dari kitanya sendiri ya, bagaimana cara kita memanfaatkan AI tersebut gitu. Dan jangan sampai kita apa? Menghambat diri kita gitu untuk berkembang gitu. Oke, karena keterusan apa menggunakan AI lalu ketergantungan gitu ya? Ya, itu juga bisa jadi ancaman juga kalau kita nggak bisa mengaturnya gitu. Oke, kalau Mas ada pengalaman kan di dunia pekerjaan atau apa dunia kreatif gitu, AI itu sangat-sangat membantu pekerjaan, khususnya Mas kan yang setiap hari menggunakan AI untuk membantu pekerjaan. Ada nggak pengalaman yang Mas lihat bahwa kayak orang ini, manusia ini kalah dengan AI karena dia tidak bisa mengontrol seberapa batasan AI bisa memberi dia informasi lebih gitu? Mungkin temannya terlalu ketergantungan AI atau gimana ceritanya gitu. Kalau ketergantungan sih tak lihat enggak ya, karena di kantorku ya itu mereka coba untuk verifikasi. Nah ini salah satu skill yang harus teman-teman juga kembangkan ya. Salah satunya critical Thinking ya? skill ya, thinking itu untuk enggak selalu percaya dengan AI, tapi coba validasi apa yang disampaikan Sampaikan. oleh AI gitu. Dikurasi lagi ya Ya tentunya ya. dikurasi gitu. Oke. Selain kita juga minta bantuan AI ini sebenarnya kita juga misalnya ya nyari informasi, apalagi saya kan sebagai anak kuliah gitu. Misalnya minta bantu AI untuk skripsi, tapi jangan ketiplek Ya jangan buatin copy paste skripsi gitu. gitu ya. Ya. Oke. Jadi harus ngeliat jurnal juga faktanya Betul, gimana ya. gitu ya. Oke. Itu sobat MCC. Jadi teman-teman harus punya critical thinking tadi ya, dan harus bisa mengkurasi apakah sebenarnya yang AI bilang ini cukup valid 100% atau tidak, karena tidak bisa begitu valid juga ya, karena bahasa AI dan bahasa manusia itu sangat berbeda ya. Dan ada istilah itu namanya halusinasi ya di AI itu ya, yang dia bisa jadi melenceng dengan faktanya gitu ya. Itu perlu kita tadi apa validasi gitu tadi. Kalau nggak teliti bisa Ya wah, berbahaya. salah total ya. Oke. Lalu menurut Mas, pekerjaan apa yang paling relevan dan tergeser sama AI gitu dari yang kita lihat sekarang? Ya, kalau yang aku lihat ya, terutama pekerjaan yang repetitif tadi ya, dan dia sudah punya step by stepnya, prosedurnya, cara dia bekerja gitu. Nah, di sana contohnya kemarin aku nyoba untuk buat data gitu ya. Nah, itu AI bisa gitu untuk konstruk data yang pengen aku apa olah gitu. Nah, itu dari raw data jadi sesuatu yang bisa membantu untuk development, proses development itu data entry ya contohnya ya, data entry lalu administrasi kayak gitu yang dia repetitif, lalu misalnya kurir ya yang dia bisa mencari rute, itu saat ini AI bisa untuk proses Menggantikan itu. ya otonomus gitu. Kalau ini Mas, saya mau tanya,
Kalau misal pekerja pabrik gitu bisa digantiin AI nggak gitu? Nah, itu juga salah satu ya, karena manufaktur itu sesuatu yang pasti dia berulang gitu. AI bisa sih menggantikan Jadi di sangat sana. berpotensi gitu ya. Potensi di sana. Menurut Mas, apa pekerjaan yang mungkin tidak bisa diambil alih oleh AI? Mm-mm. Ya, kalau dari pengalaman sih utamanya ini ya AI trainer ya, yang dia eh, tugasnya untuk melatih AI, lalu ada machine learning ops, dia yang membuat infrastrukturnya untuk melatih AI atau eh, gimana AI ini bisa digunakan gitu. Oke. Karena sebenarnya kan eh, kita sekarang, khususnya generasi sekarang, berpikirnya karena apa-apa pakai AI, bahwa AI ini bisa menggantikan posisi kita, posisi kreatif manusia gitu. Padahal sebenarnya AI ini juga dikendalikan oleh otaknya manusia gitu kan? Betul ya. Oke, oke, oke. Lalu sebaliknya profesi skill apa yang tumbuh karena adanya AI kalau dilihat dari generasi sekarang? Hmm, skill ya yang tumbuh mungkin ini tadi ya skill untuk kritikal gitu dan problem solver gitu. Jadi selain mengandalkan AI, kita juga perlu mengembangkan itu tadi cara untuk memecahkan masalah ya dengan efisien dengan bantuan AI gitu. Lebih cepat gitu ya? Ya. Oke. Kalau semisalnya kita ingin mencari solusi dari suatu masalah, apalagi di dunia kreatif gitu, dunia pekerjaan, mungkin berdiskusi dengan teman atau mencari teman itu agak cukup lama mungkin ya. Betul. Nah, mungkin dengan AI ini kita bisa lebih cepat untuk berkomunikasinya gitu ya. Oke. Ada sesuatu yang bisa kita kolaborasi dengan AI itu tadi ya. Pikiran manusia dan pikiran Ya, mesin gitu ya. ada yang pikiran Oke. mesin. Lalu gimana kita bisa tetap relevan dan beradaptasi di era digital, di era AI ini? Untuk bisa relevan, teman-teman perlu ini sih bisa terus mau belajar ya, karena kalau tadi AI itu dia juga bisa belajar. Kalau kita nggak mau belajar pun akan kalah dengan AI gitu. Betul. Selain itu juga kita perlu tadi critical thinking, terus problem solver kita perlu tingkatkan gitu, supaya nggak terlalu bergantung dengan AI, tapi juga bisa ya mempermudah pekerjaan kita melalui AI, kolaborasi dengan AI. Oke, berarti penting juga tadi untuk kita misalnya kan zaman sekarang memang AI sangat marak. Perlu untuk kita juga belajar prom-prom AI yang baru, misalnya cara gunainnya gimana. Yeah. Salah satunya yang pertama agar seiring berkembangnya zaman AI sangat sering digunakan, kita bisa tahu nih sebenarnya ini asli AI atau asli manusia gitu aja ya? Ya, itu juga perlu kita ini sih kembangkan ya, terkait Oke. cara kita prompt itu supaya lebih efektif gitu. Intinya melek teknologi dan mau terus belajar itu Iya. tadi ya. Kalau nggak mau terus belajar, kalah sama AI. AI, betul. Gitu Sobat MCC. Nah, buat mahasiswa atau anak muda yang baru belajar di dunia teknologi tentunya, harus mulai dari mana kalau pengen ngerti atau kerja di bidang AI? Eh, perlu ini ya dari dasar ya, teman-teman perlu tahu fundamental, lalu bagaimana AI itu bisa bekerja. Eh, nggak perlu sampai dalam ya, nggak perlu sampai teknikal, tapi minimal ya tahu cara menggunakan AI gitu. Gitu. Lalu sering-sering update dan sering update dan sering menggunakan AI ya untuk mempermudah pekerjaan gitu. Oke. Tadi kan kita udah ngomongin bahwa di era digital ini, era AI, penting banget untuk critical thinking, terus lebih kritis dan lebih harus sering-sering mengkurasi apakah itu sebenarnya kebenarannya 100% atau tidak gitu ya. Nah, saya penasaran nih Mas, di generasi sekarang itu skill yang sebenarnya perlu banget untuk bisa berkolaborasi sama AI gitu. Kalau Mas kan memang berkolaborasi setiap hari dengan AI gitu. Yeah. Nah, skill apa aja nih yang diperlukan gitu di dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia perkuliahan? Iya, tadi ya skill untuk bisa berkolaborasi, lalu critical thinking, jadi nggak 100% percaya dengan AI, tapi kita juga harus mengolahnya ya supaya sesuai dengan yang kita mau gitu. Respon dari AI yang kita input gitu. Lalu komunikasi efektif juga itu penting ya untuk
bisa berkolaborasi ya, nggak hanya dengan AI tapi juga dengan manusia. Oke, komunikasi yang efektif. Hmm. Oke, dan sebenarnya kalau komunikasi efektif juga sangat penting ya tentunya. Gimana sebenarnya membatasi waktu juga termasuk nggak sih Mas, membatasi waktu? Maksudnya kapan kita harus menggunakan AI, kapan tidak? Soalnya ada nih, saya melihat beberapa berita gitu, saking sering menggunakan AI, jadi semua hal yang dia harus lakukan itu harus ada berkaitan sama AI-nya. Ada yang misal orang curhat sama AI gitu, gimana tuh menurut Mas? Ya, penting sih untuk membatasi ya hal-hal yang utamanya kalau itu hal sensitif jangan sampai kita karena tadi ya AI itu kan belajar dari apa yang kita berikan ya itu coba untuk ini sih bisa ngatur waktunya gitu. Oke, sama kan ada banyak nih sekarang misalnya curhat sama AI karena manusia cenderung tidak bisa mendengarkan katanya. Menurut Mas, apakah bahaya untuk kita curhat ke AI? Apakah data-data tersebut atau apa ya, kisah-kisah kita itu maksudnya aman apa enggak sih kalau dimasukin ke prom-prom AI atau kayak chat sama AI gitu, menurut Mas? Ya, sebenarnya harusnya kalau kita mau curhat ya bisa ke psikolog ya. Betul, 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 betul. Dan jangan ke AI. AI itu tadi kita bisa gunakan untuk membantu kita dalam hal-hal yang repetitif dan sesuatu yang ada polanya lah gitu. Oke, berarti tadi jangan sering-sering curhat ke AI ya, karena kita tidak tahu apakah aman atau tidaknya. Dan sebenarnya penting untuk melihat dan merasa bahwa kehidupan nyata yang kita hidupi sekarang itu jauh lebih penting ketika kita terlalu bergantung ke teknologi gitu ya Mas ya. Oke, menurut Mas, apa kesalahan umum yang sering dilakukan orang waktu mulai baru belajar AI atau tools AI? Ya aku lihat ini ya teman-teman langsung ke hal-hal yang advance gitu, padahal kalau kita langsung ke hal advance tanpa tahu fundamentalnya atau dasarnya itu agak bahaya sih. Nah, di Refactory itu ada program yang namanya IP ya, yang di sana kita mulai dari pembekalan hal-hal dasar gitu sebelum ikut terjun di kontribut di dalam di Refactory gitu. Nah itu mulai dari hal dasar lalu pahami prosesnya dan dari sana kita bisa memanfaatkan lah AI itu. IP itu apa Mas? Intensive pairing. Oke, itu salah satu program? Salah satu program di Refactory ya. Yang tujuannya untuk memperdayakan juga teman-teman supaya lebih bermanfaat gitu. Oh, berarti sobat-sobat AMCC yang nonton ini bisa ikut nggak program tersebut? Bisa. Bisa? Di mana tuh Mas? Nah, nanti bisa ke outlet medianya Refactory ya, menghubungi untuk bisa ya daftar untuk join gitu. Oke, teman-teman AMCC ini bisa banget untuk join tadi ya Mas ya. Fungsinya untuk apa tadi Mas? Ya, tadi memberdayakan teman-teman supaya bisa lebih bermanfaat dan dari sana juga teman-teman pasti berkembang lah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, saya mau tanya Mas, keresahan Mas sebagai seorang pekerja yang setiap hari berkolaborasi dengan AI, apa keresahan Mas tentang maraknya AI di era saat ini untuk berbagai generasi? Keresahan Mas sendiri? Kalau keresahan mungkin ini ya karena ada orang yang langsung 100% percaya dengan AI itu hasilnya jadi kualitasnya jadi malah kurang sesuai gitu. Misalnya kayak penggunaan AI di pembuatan kode ya, itu kalau kita cuman asal copy paste itu ya hasilnya jadi kurang sesuai lah dan hasilnya buruk gitu. Salah satu keresahan itu sih. Sama kalau dari saya ada melihat banyak keresahan juga. Karena kan sekarang dunia konten kreator, dunia kreatif gitu-gitu, itu tuh sekarang bahkan bisa nggak syuting kayak kita gini, tapi AI bisa menggantikan ya. Itu menurut saya sangat bahaya. Yang Google Veo 3 ya? Iya betul, sangat bahaya kalau nggak bisa gunain dengan bijak gitu ya. Apalagi deepfake ya, itu agak ini sih meresahkan juga sih. Oke, bahkan banyak sekali yang buat video, mungkin video klarifikasi dan sebagainya, bahkan bukan orang asli gitu ya. Itu sebenarnya penting untuk kita melek teknologi teman-teman MCC dan sobat-sobat yang nonton di luar sana.
tapi penting banget untuk ya karena kita jauh lebih duluan ada sebelum teknologi AI itu ada gitu ya. Bahkan manusia yang menciptakan AI gitu. Jadi penting untuk sebenarnya kita bisa pakai, kita bisa mungkin setiap hari gitu berkolaborasi dengan AI, tapi harus pandai mengkurasi, harus pandai kritik, tetap kritik gitu ya tadi ya, tetap punya critical thinking gitu-gitu dan jangan lupa juga tetap melek teknologi biar nggak ketinggalan gitu, biar nggak mudah dibohongi juga karena ada banyak berita hoax gitu dan banyak gambar-gambar hoax yang diciptakan dari AI itu sendiri. Karena sebenarnya nggak semua orang yang mengerti tools AI itu orang yang bijak gitu. Justru kadang sering menjerumuskan kita gitu ya. Oke. Kalau kakak bisa ngasih satu kalimat motivasi soal menghadapi era AI, mungkin boleh disampaikan ke Sobat MCC yang nonton. Satu kalimat mungkin untuk teman-teman ya, tetap harus mau belajar supaya tidak kalah dengan AI ya itu. Oke, tetap belajar biar tidak kalah sama AI gitu. Karena biarpun gimana pun pikiran yang dituangkan langsung oleh manusia dan AI itu tetap sangat-sangat berbeda gitu ya. Walaupun AI lebih pintar, tapi kita kan cenderung bisa lebih belajar banyak agar bisa lebih pintar tentunya. Dan manusia punya intuisi ya tadi ya, intuisi dan dia ada rasa empati itu yang membedakan kita dengan AI. Betul. Iya Mas, kalau itu cenderung terlihat di gambar-gambar yang diciptakan. Karena kalau tatapan yang dibuat di AI itu video atau foto cenderung kosong gitu ya, nggak kayak benar-benar tatapan manusia gitu. Jadi pandai-pandailah memilah konten-konten dan segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi AI tentunya biar tidak kena tipu gitu ya. Oke, bahkan ada juga yang bisa teleponan sama AI ya, Mas tahu nggak? Ada ya? Ada yang ada. Itu cukup hati-hati ya teman-teman. Nah, selanjutnya apa pesan kakak buat teman-teman pendengar MCC bersuara ini yang masih bingung sama AI dan sebenarnya AI ini musuh atau teman gitu? Ya, kembali lagi ini ya semuanya berawal dari kita ya. Cara pandang kita terkait AI ini apakah akan jadi musuh atau jadi teman gitu. Nah ini harus hati-hati dalam menempatkan pandangan ya kita ke AI itu. Kita bisa menganggapnya sebagai teman untuk berkolaborasi atau menjadi ancaman yang bahkan jadi menghambat kita untuk maju gitu. Itu harus hati-hati sih teman-teman dan tadi harus mau belajar untuk supaya tidak kalah dengan AI. Oke, gitu Sobat MCC bersuara. Jadi penting banget untuk tadi berkali-kali Mas David sudah bilang harus kritis di zaman era digital sekarang karena biar nggak ketinggalan dan biar nggak kalah sama AI gitu. Jadi harapannya setelah mendengar perbincangan ini gitu ya, sobat-sobat MCC bersuara bisa lebih bijak. Kita semua tentunya bisa lebih bijak untuk menggunakan AI, bisa lebih bijak mengonsumsi konten-konten yang kita lihat gitu ya. Seru banget nih obrolannya Mas David ya. Mas David mulai dari gimana tadi menjelaskan definisi AI menurut Mas David, simpelnya gimana, lalu gimana AI di kehidupan sehari-hari dan sebenarnya juga kita ngebahas gimana tips untuk tidak kalah dengan AI tadi tentunya yang critical thinking itu. Nah, semoga obrolan ini bisa menjadi manfaat buat kita semua ya Mas David ya. Terima kasih karena sudah bersamai di sudah bersamai di podcast ini gitu dan sudah memberikan insight yang cukup banyak bagi saya dan bagi teman-teman penonton MCC Mari Bersuara. Terima kasih banyak dan jangan lupa subscribe, lalu jangan lupa nantikan episode-episode menarik lainnya. Tentu kita akan membahas soal teknologi, dunia kreatif, dan dunia digital, era digital saat ini. Jadi, say bye-bye ke teman-teman Sobat MCC di balik layar. Sampai jumpa di episode selanjutnya.